A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Wijaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup Seisi and Friends for Allah and FIKP Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kajian kita kitab Sahih Bukhari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-22. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Seperti biasanya, kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustaz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilahkan kepada Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada henti yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya dan yang paling penting adalah nikmat iman. Begitu juga dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan taufiknya dan hidayahnya kita masih bisa bertemu di majlis ini, dalam majlis yang thayyib dan penuh berkah ini insyaallah ta'ala. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda kita, junjungan kita, guru kita, panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan mengajarkan kita segala hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengajarkan kita segala hal yang menjauhkan kita dari api neraka melalui kitabullah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, dan sunnahnya
melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata beliau, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Bahwasanya aku meninggalkan untuk kalian dua hal. Apabila kalian senantiasa memegang pada dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak satu pun dari umat ini yang mencoba mencari petunjuk lain atau jalan lain selain jalan atau petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pasti dia akan tersesat dan akan binasa. Dan begitu pula salawat dan salam kepada para sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, yang telah menjadi jembatan untuk kita semua sehingga syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita semua. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifat-sifatnya yang telah mengumpulkan kita pada majlis yang thayyib ini, majlis yang penuh berkah ini, agar senantiasa mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatannya dan mengumpulkan kita di akhirat nanti di tempat yang paling dimuliakannya, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada majlis yang ke berapa tadi? Yang ke 21 ya. 22 Ustaz. Yaitu kita 22. Ya, 6 Ustaz. Dan kita sekarang masih berada pada Kitabul Iman dari kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sudah berada pada hadis yang pada bab yang ke-32, yaitu hadis yang ke-43. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwasanya kita sekarang berada pada bulan yang dimana kebanyakan orang yaitu lalai pada bulan tersebut. Bagaimana kita sebutkan pada kajian yang lalu, yaitu kita berada pada bulan Sya'ban. Dan di antara sunnah atau kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban adalah berpuasa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban. Fakainnahu kana yasumuhu Sya'ban kullah, riwayat yang illa qalil. Bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan secara keseluruhan kecuali pada bulan Sya'ban. Seakan-akan Rasulullah itu puasa sebulan penuh pada bulan tersebut. Dan di riwayat yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang itu, beliau mengatakan bahwasanya zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu adalah kebanyakan manusia lalai pada bulan tersebut. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, padahal itu adalah bulan di mana amalan-amalan kita selama setahun ini itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan saya mencintai atau menginginkan amalan saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Kemudian poin yang kedua, kita sekarang terutama terkhusus untuk daerah Timur Tengah Mesir, yaitu sudah masuk pada tanggal 12 Sya'ban. Itu berarti bahwasanya mulai besok itu sudah masuk Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15. Dan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yaitu adalah untuk senantiasa berpuasa siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari setelah setiap bulan. Jadi untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan, yang itu adalah ayyamul bid. Dan di riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As
Beliau mengatakan bahwasanya fa inna dzalika siyamud dahri kull. Jadi siyamul ayyamul bait itu seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kapan itu? Apa itu ayyamul bait? Itu besok ya, mulai besok untuk Timur Tengah, hari Ahad, Senin dan Selasa. Itu puasa apa? Nisfu syahr. Jadi puasa pertengahan bulan 3 hari. Itu 13, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 Sya'ban ataupun pada bulan-bulan yang lain. Kemudian kita kembali pada kajian kita, lanjutkan pada apa? Kajian yang lalu kita telah membahas tentang bab, yaitu bab yang ke-39 tentang husnu islamil mar, tentang baiknya Islam seseorang. Di mana hadis itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Bahwasanya apabila seorang hamba masuk Islam kemudian memperbaiki atau baik Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala atau semua kejelekan yang ia lakukan sebelum Islam. Wa kana ba'da dzalikal qisas, kemudian setelah masuk Islam, maka hukumnya adalah qisas, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Kemudian kebaikan yang ia lakukan, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin, bahwasanya kebaikan yang ia lakukan akan diberikan 10 pahala dan itu akan dilipat gandakan bisa sampai kepada 700 bahkan lebih. Wasayyi'atu bimisliha, adapun kejelekan itu akan dibalas dengan satu kejelekan yang sama. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Dua keburukan dibalas dengan keburukan, dua keburukan. Illa ayyatajawazallahu anna, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa atau keburukan tersebut meskipun itu melalui tanpa melalui taubat. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang atau kesalahan seseorang itu tanpa taubat. Itu semuanya tahta masyiatullah azza wa jalla. Kemudian ada satu poin pada pertemuan yang lalu itu belum sempat kita bahas, yaitu tentang apa? Tad'if, dilipat gandakannya pahala. Jadi sudah di salah satu isi atau bunyi hadis pada kajian yang lalu bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai kepada 100, 800 atau 700 ataupun tidak terbatas melebihi hal tersebut, melebihi itu bilangan tersebut. Nah, kita belum berikan contoh atau perumpamaan apa yang membuat pahala tersebut berbeda. Apa yang membuat pahala kita bisa terlipat gandakan menjadi 10 sampai ke 700 ataupun lebih. Nah, ketika kita contohkan, kita umpamakan seperti ibadah, salah satu ibadah umpamanya adalah sedekah. Sedekah. Ketika dua orang bersedekah dengan jumlah yang sama, umpamanya dirupiahkan 10.000, dua orang yang berinfak atau bersedekah dengan 10.000 itu belum tentu pahalanya sama. Bisa saja yang satu mendapatkan 10, yang satu bisa mendapatkan 20 atau bahkan lebih. Yang satu bisa mendapatkan 10, yang satu bahkan bisa sampai 700. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Umpamanya yang tadi kita contohkan adalah sedekah, maka bisa kita lihat dari 5 sisi. Yang pertama, keadaan orang yang bersedekah itu mempengaruhi jumlah pahala juga. Kemudian keadaan orang yang menerima sedekah itu juga bisa menjadi penyebab berlipat gandanya pahala. Kemudian keadaan harta yang kita sedekahkan itu juga bisa menjadi penyebab bertambahnya pahala. Kemudian waktu ketika kita bersedekah itu juga mempengaruhi banyaknya pahala, dan juga tempat kita bersedekah itu juga mempengaruhi jumlah pahala. Contoh umpamanya, kita seorang bersedekah atau berinfak
dalam keadaan ikhlas dengan tidak ikhlas atau kurang ikhlas, maka tentunya pahala yang paling ikhlas itu akan mendapatkan pahala yang lebih lebih besar, kan. Ataukah bersedekah dalam keadaan sempit, maksudnya dia pun sebenarnya butuh, kan. Dia membutuhkan harta tersebut, akan tetapi dia melihat orang lain sangat membutuhkan sehingga dia mengorbankan dirinya untuk memberikan kepada orang lain, maka pada saat itu pahala atau sedekah yang ia lakukan pada saat itu adalah pahalanya lebih besar dibanding ketika dia berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapang. Kemudian apalagi ketika kita eh, berimpak dari sisi apakah kita sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, tentunya orang yang berimpak dalam keadaan tidak terlihat atau khafiyah, bukan alaniyah, tentunya pahalanya lebih besar. Jadi wa in tubadu, jadi itu apa? Apabila orang bersedekah dalam keadaan alaniyah itu baik. Wa in tukhfuha fa huwa khairun lakum, akan tapi jika kita berimpak dalam keadaan tidak terlihat diketahui orang lain, maka itu jauh lebih baik. Itu keadaan orang yang berimpak. Kemudian keadaan orang yang menerima, kan? Bisa dilihat apakah keadaan orang yang menerima tidak butuh atau butuh. Ketika kita mensedekahkan harta kepada orang yang tidak butuh, tentu pahalanya lebih sedikit. Dibanding kita berimpak kepada orang yang lebih butuh, maka pahalanya lebih lebih besar. Yang kedua, bisa juga dilihat dari segi apa? Hubungan kita dengan orang yang kita sedekahkan. Ketika kita berimpak kepada kerabat atau keluarga kita, pahalanya lebih besar ketika kita berimpak kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berimpak kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, itu hanya sedekah saja. Sedangkan ketika kita berimpak kepada keluarga kita yang membutuhkan, maka itu ada dua, sedekah dan silaturahim. Sedekah dan silaturahim sebagaimana dalam hadis. Bahwasanya sedekah yang kita infakkan kepada keluarga atau silaturahim itu adalah sedekah sekaligus sebagai silaturahim. Jadi mendapatkan dua sisi sekaligus. Kemudian juga umpamanya dari segi harta yang kita infakkan. Kita mendapatkan bagaimana caranya, halal atau tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bahwasanya Allah itu thayyib dan tidak menerima hal-hal yang tidak, hanya menerima hal-hal yang baik. Itu juga mempengaruhi jumlah pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dari segi waktu. Nah, dari segi waktu ketika kita bersedekah, apakah waktu itu pada waktu tersebut adalah waktu mulia? Umpamanya orang yang bersedekah pada bulan Ramadan, tentu pahalanya lebih besar dibanding orang yang bersedekah pada selain bulan Ramadan. Kemudian umpamanya dari segi tempat, di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat mulia, umpamanya kita masukkan ke dalam masjid, atau kita dari segi jariah itu pahalanya mengalir terus atau tidak, itu semuanya mempengaruhi. Kita masukkan dalam umpamanya kafalatul yatim, atau kita bersedekah umpamanya di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Masjidil Haram, atau Haramain, Madinah dan Mekah, itu semuanya mempengaruhi jumlah pahala yang Allah berikan Subhanahu wa taala. Apa kita berimpak kepada fi sabilillah, fi sabilillah li'ilai kalimatullah, tentu pahalanya berbeda dengan kita berimpak pada hal-hal yang lain. Dan begitulah contoh ibadah yang lain. Jadi di sedekah begitu juga dengan ibadah yang lain. Baik itu salat. Makanya dalam hadis ada orang yang salat dia mendapatkan pahala yang penuh, ada yang salat dia mendapatkan pahala setengah saja, ada yang salat dia mendapatkan seperempat saja, ada yang pahala mendapatkan seperlapan dan seterusnya. Kenapa? Itu dipengaruhi dengan keadaan orang yang salat dan tempat atau hal-hal yang lain. Begitu semua pada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-31 dari Kitabul Iman, yaitu babu husni islamil, bab yang ke-32, bab ahabbud dini ilallahi ta'ala adwamuhu, yaitu bab tentang bahwasanya
amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang paling sering atau yang kontinu atau rutin kita laksanakan. Bagaimana biasanya sebelum kita lanjut kita mendengarkan salah satu dari ikhwah untuk membaca hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Fadhal. Ana Ustaz. Babun ahabbu daini ila Allah ta'ala adwamu Ad-din, Ahabuddin. Ahabuddin. ahabbuddin ila Allah adwamuhu. Bab tentang agama, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu. Haddatsana Muhammad ibnu Musanna, haddatsana Yahya an Hisham, qala akhbarani abi anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha amra'atun. Qal man hadhihi? Qalat fulan tadhkuru min salatiha. Qal ma alaikum bima tutiquna wa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbad daini ila Allahi ma dama alaihi sahibuhu. Ia telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan di sisinya Aisyah ada seorang wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Dia Aisyah menjawab, Fulana. Lalu menceritakan mengenai banyaknya salatnya. Maka Nabi SAW bersabda, hentikan, kerjakanlah apa yang kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian yang menjadi bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Ya, Ustaz. Barakallah. Jadi bab ahabbiddini ilallah adwamuhu. Jadi sekarang bab tentang bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah amalan yang kita laksanakan secara rutin atau kontinu. Nah, jika kita kaitkan dengan bab yang sebelumnya, karena sebelumnya sudah pernah kita sebutkan bahwasanya Imam Bukhari rahimahullah taala itu selalu membuat bab selalu ada kaitannya dengan bab yang berada sebelumnya. Sebelumnya adalah bab husnil mar'i, bab husni islamil mar'i, bahwasanya tentang baiknya Islam seseorang. Nah, di antara baiknya Islam seseorang dalam tersebut bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Nah, jadi amalan yang kita atau amalan-amalan saleh di antara yang memperbaiki Islam seseorang adalah amalan saleh. Nah, jadi semakin banyak amalan tersebut, maka tentunya semakin baik agama seseorang. Maka melalui bab ini, muallif atau al-Imam Bukhari rahimahullah taala ingin mengingatkan bahwasanya yang dituntut dalam Islam kan itu bukan dilihat dari segi banyaknya amalan yang kita kerjakan. Nah, tapi amalan yang paling dicintai, artinya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari banyaknya yang kita kerjakan, banyaknya yang amalan yang kita kerjakan. Akan tetapi muallif ingin mengingatkan bahwasanya amalan yang paling dicintai dari amalan-amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang kita kerjakan secara rutin, secara kontinu. Bukan yang amalan yang paling banyak kemudian ditinggalkan, tidak.
tapi amalan yang paling rutin kita, yang paling rutin kita kerjakan. Jadi yang dituntut adalah rutin dalam mengamalkan ibadah. Itu adalah hubungan antara bab dengan bab yang ada sekarang ini. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Yahya, haddatsana Yahya an Hisham, qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu taala anha wa an sahabati ajma'in anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah, dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun, qala man hadhihi, qalat fulanah tazkuru min salatiha, qala mah 'alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama atau ma dama alaihi sahibuhu. Jadi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah, dan pada saat itu di sisi Aisyah ada seorang wanita. Seorang wanita, nanti kita akan sebutkan siapa beliau. Faqala man hadhihi, kemudian Rasulullah berkata, siapa ini? Siapa dia? Siapa orang tersebut? Siapa wanita tersebut? Qalat fulana. Kemudian Aisyah menyebutkan wanita tersebut, dan akan disebutkan juga siapa namanya tadi. Tazkuru min salatiha. Aisyah menyebutkan tentang salatnya, tentang qiyamul lailnya, bahwasanya di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya la tanamul lail. Perempuan tersebut tidak tidur sepanjang malam, dia hanya salat saja. Jadi dia menyebutkan tentang banyaknya salat yang dilakukan wanita tersebut. Qala mah. Rasulullah mengatakan hentikan. Nah, mah di sini hentikan. Perintah tersebut bisa jadi kepada Aisyah bahwasanya hentikan ceritamu, jangan terlalu banyak memujinya, ataukah kepada perempuan tersebut jangan melakukan hal tersebut, atau jangan melakukan ibadah atau salat sepanjang malam tanpa tidur. Alaikum bima tutiqun, laksanakanlah atau beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullah hatta tamallu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan. Tidak pernah hentinya bosan, hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan melanjutkan atau melaksanakan ibadah tersebut. Wa kana ahabbad dini ilai, dan adalah amalan yang paling dicintai di sisinya, di siapa? Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Ma dama alaihi sahibuhu, yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan kontinu atau secara rutin. Nah, yang paling pertama kita lihat dari sisi sanadnya. Jadi di sini saya lihat ada 5 perawi yang memperantarai antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Muhammad ibnul Musanna, ini adalah awal sanad atau disebut dengan Syekhul Muallif atau syekhnya Imam Bukhari. Kemudian perawi yang kedua adalah Yahya. Yahya di sini adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Jadi beliau adalah seorang ulama yang masyhur dalam ilmu hadis. Beliau dalam ilmu jarh wa ta'dil, perkataannya adalah salah satu pegangan perkataan beliau dalam ilmu hadis, dalam menjarh wa ta'dil. Jadi dalam ilmu hadis itu ada ulama yang takhasusnya itu menyebutkan perawi-perawi, kemudian mengatakan perawi ini kuat, sikah, atau perawi ini dhaif atau lemah. Salah satunya adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Perkataan beliau menjadi pegangan oleh ulama ketika beliau mengatakan orang ini jujur, orang ini pembohong, orang ini sika atau tidak sika. Itu adalah salah satunya adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Kemudian syekhnya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan adalah Hisham. Siapa itu Hisham? Adalah Hisham cucunya adalah cucu sahabatnya. Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Jadi Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Jadi Zubair ibnu Al-Awwam adalah neneknya, kakeknya, yaitu seorang sahabat. Kemudian bapaknya adalah Urwah ibnu Zubair. Ini adalah keturunan orang-orang saleh, keturunan orang-orang yang berilmu. Keturunan orang-orang yang berilmu. Hisham ibnu Urwah
Hisham ibnu Urwah adalah seorang anak dari tabi'in, bernama Urwah ibnu Zubair. Hisham ini adalah seorang dari a'immatul muslimin, seorang ulama dalam Islam, sampai-sampai beliau mendapat julukan Syekhul Islam, mendapatkan julukan Syekhul Islam. Sampai-sampai Abu Ja'far Al-Mansur radhiyallahu rahimahullahu taala itu berkata tentang Hisham, itu mengatakan bahwa sa'arifu li hadzal syekh haqqahu. Ya, perhatikan haknya syekh ini kan, yaitu Hisham. Perhatikan haknya Hisham. Fa innahu la yazalu fi qaumin baqiyatun ma baqi. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya selama Hisham masih ada di dunia ini, maka tanda kebaikan pun tetap masih ada. Itu saking apa? Tingginya keilmuan atau ilmu yang dibawa oleh Hisham ibnu Urwah. Kemudian bapaknya, kan? Bapaknya adalah, siapa yang tidak kenal, adalah Urwah ibnu Zubair, seorang tabiin, anak dari sahabat. Pertama, siapa bapaknya? Kan? Bapaknya adalah Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Kan? Zubair ibnu Al-Awwam. Siapa itu Zubair ibnu Al-Awwam? Kan? Dia tahu bahwasanya Zubair ibnu Al-Awwam adalah seorang sahabat rahimahullah taala, minas sabiqin, kan? Orang-orang di antara orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya dia Islam setelah Abu Bakar dan menjadi hawari hazil ummah. Hawari hazil ummah, dan juga hijrah, kan? Hijrah kedua tempat, kan? Hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Itu adalah Abdullah atau Az-Zubair ibnul Awam. Nah, Az-Zubair ibnul Awam ini menikah dengan anak dari Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar zatun nitaqain. Nah, dari dua inilah Az-Zubair ibnul Awam dan Asma binti Abi Bakar rahimahumullah taala, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Dari dua inilah Az-Zubair ibnul Awam dan Asma binti Abi Bakar, maka lahirlah siapa? Lahirlah Urwah ibnu Zubair. Nah, Urwah ibnu Zubair inilah adalah seorang tabi'in, seorang ulama besar di Madinah, dan menjadi salah satu fuqaha us-sab'ah. Jadi di Madinah itu ada istilah fuqaha us-sab'ah. Tujuh ahli fikih di Madinah. Nah, salah satunya adalah siapa? Salah satunya adalah Urwah ibnu Zubair. Nah, jadi Urwah ibnu Zubair. Jadi ahli fuqaha us-sab'ah. Kemudian banyak sekali ya, kalau kita ingin baca tentang Urwah ibnu Zubair, banyak sekali kisah-kisah beliau, tapi kita sebagai pelajaran saja, itu diriwayatkan atau disampaikan oleh anaknya Hisham yang berada dalam sanad ini. Itu beliau mengatakan, pada suatu hari, jadi qala lana abi wa nahnu syab. Jadi suatu hari ketika saya ini masih syabab, masih pemuda, seperti pemuda-pemuda yang lain, itu berkata pada suatu hari Urwah ibnu Zubair, kan bapaknya ini dalam sanad ini mengatakan, malakum la tata'allamun. Kenapa kalian tidak mau belajar? Kenapa kalian tidak menuntut ilmu? Ya. In takunu sighara qaumin yushiku an takunu kibarahum. Kenapa kalian tidak mau belajar? Karena masa mudamu tidak kalian gunakan untuk menuntut ilmu. In takunu sighara qaumin, jika kalian itu adalah dari kelompok orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kecil artinya bukan dari kelompok orang yang punya tahta atau yang lain, kan? Yushiku an takuna kibarahum, dengan ilmu tersebut kalian di mata orang akan menjadi besar, akan mendapatkan kedudukan yang besar. Wa ma khairu syaikhin idza sara syaikhan wa huwa jahilun. Dan sangat disayangkan apabila seorang mendapatkan kedudukan seorang alim padahal dia orang jahil. Jadi sangat disayangkan bila ada yang menempati kedudukan seorang alim padahal dia adalah seorang jahil. Jadi ini adalah perkataan Urwah ibnu Zubair kepada anaknya, bahwasanya menuntutlah ilmu, kan? Dan ambillah posisi tersebut agar yang memberikan fatwa, atau yang mengajar kepada orang lain adalah betul-betul orang yang alim, kan? Jadi Urwah ibnu Zubair ini, di sini itu meriwayatkan dari siapa? Dari Aisyah. Urwah ibnu Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Jadi qala akhbarani abi di sini ada Urwah ibnu Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Apa hubungan Aisyah dengan Urwah Zubair? Ada hubungan keluarga. Dia adalah tantenya. Kenapa? Karena ibu dari Urwah adalah Asma
Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah juga adalah anak dari Abu Bakar. Berarti apanya? Dia adalah tantenya. Nah, Urwa ibnu Zubair kan, mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil semua hadis-hadis yang berada atau yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menghabiskan waktunya untuk mengambil semua fikih atau semua apa yang Aisyah dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kan Urwa ibnu Zubair itu mengatakan bahwasanya laqad, jadi 4 tahun ya. Laqad ra'aituni bahwasanya laqad ra'aituni qabla mauti Aisyah bi arba'i hijaj. Bahwasanya jadi apa? Saya berkata, Urwa ibnu Zubair mengatakan bahwasanya 4 tahun sebelum meninggalnya Aisyah, kan, saya mengatakan sebelum meninggalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kuntu aqulu, dia berkata, "Lau matat Aisyah al-yaum ma nadimtu ala hadisin 'indaha." Itu 4 tahun sebelum meninggalnya Aisyah, mengatakan bahwasanya andai saja hari ini Aisyah radhiyallahu ta'ala meninggal, maka saya tidak akan pernah menyesali satu hadis pun. Kenapa? Karena 4 tahun sebelum meninggalnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diambil semua oleh Urwa ibnu Zubair. Itu perkataan beliau. Dia mengatakan bahwasanya kan, "Lau mata Aisyah al-yaum ma nadimtu ala hadisin 'indaha." Saya tidak akan sedih, saya tidak akan galau dengan satu hadis pun yang dari Aisyah. Kenapa? Karena saya sudah mengambil semua hadis 4 tahun sebelum beliau meninggal. Saya sudah mengumpulkan atau meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Laqad wa'aitu haditsaha kullaha. Saya sudah menghafal semua hadis-hadis yang dan diriwayatkan Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Urwa ibnu Zubair. Nah, inilah riwayat Urwa ibnu Zubair dari Aisyah. Jadi Urwa itu adalah salah satu murid dari Aisyah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada aibnya seorang menuntut ilmu atau mengambil ilmu, seorang lelaki mengambil ilmu dari seorang wanita. Seperti yang dilakukan Urwa ibnu Zubair kepada Aisyah radhiyallahu anha. Juga seorang anak kepada ayahnya. Ayah juga mestinya mengajar anaknya. Seperti Urwa ibnu Zubair menyampaikan hadis kepada anaknya. Jadi Hisham an abihi. Jadi Hisham mengatakan bahwasanya bapak saya menceritakan atau mengajarkan kepada saya. Kemudian bapaknya mengatakan dari Aisyah. Artinya mengambil pelajaran atau mengambil hadis atau meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke, saya sebutkan lagi ya, sebagai pelajaran juga ya, satu pelajaran juga di antara bentuk waraknya, Urwa ibnu Zubair. Karena Urwa ibnu Zubair adalah seorang yang saleh, tentunya bagaimana dalam suatu hadis bahwasanya semakin saleh seseorang maka semakin banyak cobaan yang ia terima. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka tentunya ujian yang Allah berikan kepadanya juga semakin tinggi. Salah satu cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Urwa ibnu Zubair, itu sakit atau mempunyai sakit pada kakinya. Sehingga dokter atau tabib pada masa tersebut mengatakan bahwasanya kaki tersebut harus dipotong. Jadi salah satu kaki tersebut harus dipotong, diamputasi. Ya. Maka pada saat itu tabib tersebut menyarankan untuk memberikan suatu minuman yang membuat Urwa ibnu Zubair itu tidak sadar. Kalau sekarang mungkin bius ya, Pada saat itu dokter atau tabib menyarankan untuk Urwa meminum sesuatu yang membuat dia tidak sadar. Nah, apa tanggapan Urwa ibnu Zubair pada saat itu? Dia itu langsung marah. Dia mengatakan, "Ma zanantu khalqan yashrabu ma yuzibu aqlahu." Saya tidak pernah mengira bahwasanya ada orang yang rela minum sesuatu untuk menghilangkan akalnya. Saking inginnya itu mempergunakan itu kesehatannya, itu kesadarannya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pada waktu kakinya akan dipotong, itu tidak rela untuk meminum sesuatu yang menghilangkan kesadaran. Padahal tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk berobat saja, agar ketika kakinya itu dipotong, itu beliau tidak merasakan apa-apa. Sehingga ketika
ketika dipotonglah kakinya tanpa obat. Jadi dia melihat langsung kakinya itu dipotong tanpa melalui obat bius atau dengan kesadarannya. Dan ketika kakinya itu dipotong, beliau berbicara kepada kakinya. Dia mengatakan kepada kakinya bahwasanya apa? Saya tahu kan, demi Allah bahwasanya setahu saya tidak pernah menggunakan kamu kecuali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah menggunakan kamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahumma innallaha ya'lamu inni ma masyaitu biki wa ana a'lamu fi ma'siyatillah. Bahwasanya demi Allah, setahu saya bahwasanya saya tidak pernah menggunakan kamu, kaki saya itu menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga ujian yang Allah berikan adalah ketika anaknya meninggal. Jadi salah satu anak beliau itu meninggal, datang kabar kepada beliau. Beliau mengatakan bahwasanya jika engkau ya Allah mengambil satu anakku, maka engkau telah meninggalkan banyak anak yang lain. Itu begitu ridhanya ya. Salah satu bentuk ridhanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya la in akhasti laqad abqait. Apabila engkau lain akhasta faqad abqait. Apabila engkau telah mengambil, maka engkau menyisakan. Engkau mengambil satu kakiku, engkau menyisakan satu kaki. Engkau mengambil salah satu anakku, engkau menyisakan banyak anak yang lain. Jadi itu adalah salah satu bentuk ketakwaan atau waraknya Urwah ibnu Zubair. Makanya beliau mendapat posisi dalam Islam ini sangat tinggi sampai dijuluki salah satu ahadu fuqaha sab'ah, salah satu 7 dari orang-orang faqih di Madinah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk di rumah Aisyah. Jadi Aisyah mendapat giliran karena Rasulullah mempunyai banyak istri. Pada hari tersebut, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di rumah Aisyah. Wa 'indaha imra'atun. Dan di samping Aisyah itu, di sisi Aisyah ada seorang wanita. Qalat man hazihi. Jadi siapa wanita tersebut? Wanita tersebut dalam riwayat Imam Muslim itu bernama Al-Haula. Namanya adalah Haula. Haula ini adalah salah satu keluarga atau kerabat dari istri Rasulullah juga, itu Khadijah radhiyallahu taala anha Al-Asadiyah, masing-masing dari Bani Asad. Jadi Al-Haula Al-Asadiyah. Wala man hazihi. Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Siapa ini? Menanyakan wanita tersebut. Ini juga salah satu sunnah. Ketika kita masuk dalam lingkup kekuasaan kita umpamanya, atau di rumah kita, itu boleh-boleh saja untuk mempertanyakan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Umpamanya kita sebagai orang tua, salah satu bentuk perhatian kita ketika ada teman anak kita yang masuk dalam rumah atau berada dalam rumah kita, maka silahkan, salah satu sunnahnya tanyakan, siapa nama temanmu, siapa dia, atau teman istri kita, atau yang lain. Silahkan ditanyakan, man hazi, man huwa, siapa dia. Salah satu bentuk perhatian. Kemudian qalat fulana. Dan Aisyah mengatakan dia adalah fulana, yaitu Haula Al-Asadiyah. Tazkuru min salatiha. Kemudian Aisyah menceritakan atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang salatnya perempuan tersebut, wanita tersebut. Dia menceritakan bahwasanya la tanamul lail, bahwasanya dia itu kerjanya salat qiyamul lail sepanjang malam dan tidak tidur. Salat qiyamul lail sepanjang malam dan tidak tidur. Jadi la tanam, tusalli wa la tanam. Jadi dia itu salat saja dan tidak tidur. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah memuji hal atau pekerjaan atau ibadah tersebut? Rasulullah mengatakan hentikan. Jadi hentikan. Alaikum bima tutiqun. Kerjakanlah apa yang kalian, atau kerjakanlah semampu kalian. Beribadahlah sesuai kemampuan kalian. Jangan berlebih-lebihan. Ketika beribadah jangan berlebih-lebihan. Sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang ad-dinu yus, bab sebelumnya beberapa bab yang lalu tentang ad-dinu yus. Di situ dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun
bahwasanya agama itu mudah, maka jangan mempersulit-sulit diri. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tak satu pun orang yang mencoba untuk mencoba untuk tasydid dalam agama ini, memberatkan dirinya, mengambil ibadah yang memberatkan dirinya, illa ghalabah, kecuali dia akan kalah, dia akan terputus. Ketika orang sepanjang malam melakukan ibadah, maka dia pasti akan terputus. Pada suatu hari dia akan Dia akan capek dan meninggalkan amalan tersebut. Ataupun kalaupun tidak, maka dia akan meninggalkan amalan yang lain. Jika dia salat pada waktu dari sepanjang malam, maka dia akan bangun salat subuh atau melaksanakan salat subuh dalam keadaan yang tidak nasyat, tidak dalam keadaan bugar. Ataukah dia akan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Rasulullah mengatakan, alaikum bima tutikun. Laksanakanlah ibadah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Dan kisah-kisah sudah juga kita bahas tentang kisah tentang 3 orang, salah satu rohtin itu yang datang kepada Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW itu Aisyah, menceritakan tentang, yang menanyakan tentang keadaan Rasulullah SAW. Setelah dia 3 tersebut mendengarkan keadaan Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, maka dia mengatakan bahwasanya kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Jadi setiap hari dia mengatakan, saya akan berpuasa selamanya. Saya tidak akan pernah berbuka puasa. Setiap hari saya akan berpuasa. Kemudian yang satu mengatakan, saya akan salat wala anam. Saya akan salat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Pokoknya salat saja sepanjang malam tersebut. Kemudian yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan pernah menikah. Dia mengatakan itu adalah bentuk zuhudnya. Saya akan meninggalkan wanita. Saya tidak akan pernah menikah. Nah, apa kata Rasulullah setelah mendengar hal tersebut? Ya, secara akal itu adalah ibadah. Seorang yang salat sepanjang malam, masya Allah. Orang yang puasa setiap hari, masya Allah. Masya Allah, dia mampu melakukan tersebut. Tapi agama ini itu tidak dilihat dari akal. Tapi dinilai dari apa? Apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, ama inni a'lamukum billah. Saya ini adalah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atqakum, dan saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa asyaddukum minhu khasyah. Wa asyaddukum minhu khasyah. Dan aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apa? Anam. Jadi usalli wa anam. Saya ini salat dan juga tidur. Jadi usalli wa arja anam. Dia mengatakan saya ini salat dan juga tidur. Kan? Kemudian asum wa saya juga berpuasa, tapi juga berbuka puasa. Arti tidak sepanjang hari. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Kamu menganggap diri kalian akan menjadi orang terbaik dengan melakukan itu? Tidak. Saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa. Saya adalah paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya berpuasa, juga berbuka puasa. Saya salat dan juga tidur, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Jadi jangan berpikir engkau bisa melampaui kedudukan Rasulullah SAW dengan hal-hal seperti itu. Tidak. Hal yang paling baik adalah hal mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Faman ragiba an sunnati falaysa min." Orang-orang yang melenceng dari sunnahku, maka bukan dari golongan. Itu adalah kaidah dalam beribadah. Bahwasanya ibadah itu harus ada mutaba'ah. Betul-betul sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Dan juga pada suatu hari, kisah yang ma'ruf ya, suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid dan melihat hablan kan baina sariyatain. Jadi melihat seutas tali yang terikat antara dua tiang. Jadi ada tali yang terbentang antara dua tiang. Rasulullah bertanya, liman had? Ini punya siapa? Ini untuk siapa? Tali ini diikat untuk siapa? Sahabat mengatakan li Zainab. Bahwasanya itu untuk Zainab. Apabila dia salat dan capek, maka dia akan menggantungkan dirinya di tali tersebut.
Kan. Itu saking ini ibadahnya Zainab. Kan. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah memuji perbuatan tersebut? Nah, dia mengatakan kan hulu, hulu, kan, buka ikatan tersebut, hilangkan, cabut ikatan tersebut, buka ikatan tersebut. Beliau mengatakan liyusalli ahadukum nasyata. Salatlah sesuai dengan kemampuanmu, dengan kesegaranmu. Artinya kalau kamu masih bisa salat, silahkan salat. Idza fatara falyar. Apabila sudah capek, apabila sudah tidak nasyat lagi, maka hentikan, silakan duduk, hentikan salat. Jangan sampai sebagaimana dalam hadis lain kita merasa memuji Allah padahal saat itu kita sedang apa? Menghina Allah karena keadaan yang tidak nasyat. Kemudian kisah yang lain juga Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As dan ketika beliau berjanji mengatakan bahwa saya akan berpuasa sepanjang tahun dan saya akan salat sepanjang malam. Ketika kabar itu datang kepada Rasulullah SAW, berita itu sampai kepada Rasulullah, Abdullah bin Amr dipanggil oleh Rasulullah. Apakah benar kau mengatakan tersebut? Kau berjanji untuk berpuasa sepanjang masa dan berjanji untuk apa? Salat sepanjang malam? Dia mengatakan iya. Kemudian Rasulullah memberikan ajaran kepada mereka bahwasanya kalau ingin puasa terbaik yang paling banyak adalah puasa Daud. Apa? Hari berselang sehari. Puasa hari ini, besok tidak, puasa hari itulah yang paling itu puasa Daud. Kemudian untuk baca Al-Qur'an tidak jangan khatam setiap hari. Cukup 4 hari, 3 hari atau berapa kali dalam sebelum begitu juga dengan qiyamul lail, ya, salat kemudian tidurlah. Dan itu adalah sunnah Rasulullah kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Uh, kemudian apa? Abdullah ibn Amr mengambil untuk puasa apa? Puasa Daud dan di akhir usianya beliau menyesali itu kenapa dia tidak mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Kenapa? Di masa tuanya beliau tidak bisa lagi melakukan hal tersebut, berpuasa setiap hari selang sehari. Sehingga beliau berpuasa 15 hari, kemudian tidak berpuasa 15 hari. Kenapa? Karena takut ada ancaman kan, bagi orang-orang yang meninggalkan apa yang ia senantiasa laksanakan. Bagaimana dalam hadis juga bahwasanya yang paling cinta Allah adalah amalan yang rutin kita laksanakan. Maka Abdullah bin Amr memaksakan diri pada saat itu agar tidak meninggalkan hal-hal yang ia sering laksanakan. Kemudian juga Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar, saat wasiat beliau kepada Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya la takun ka fulan. Kamu jangan ikuti si fulan. Kenapa? Yusallil lail summa tarak. Dia salat lail panjang malam, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Jangan seperti itu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan mah alaikum bima tudikun. Jadi beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Jangan juga jadikan hal tersebut bahwasanya kalau begitu saya sedikit-sedikit saja yang penting rutin. Tidak juga. Di sini rutin. Selama kita mampu, kalau antum mampu untuk membaca Al-Quran umpamanya sehari 3 juz, 4 juz, 5 juz, itu adalah kemampuan, silahkan laksanakan. Dan secara apa? Dan rutinkan. Jadi itu dititik beratkan bahwasanya kamu mampu, rutinkan amalan tersebut. Rutinkan amalan itu. Juga di waktu fadilah, di waktu-waktu fadilah seperti Ramadan, tentunya kita harus mempergunakan itu. Jangan mengatakan, jangan sampai setelah Ramadan saya tidak bisa lagi membaca 5 juz. Berarti hari ini, Ramadan ini, cukuplah saya membaca 1 lembar saja. Karena itulah yang saya mampu. Jangan sampai di luar Ramadan saya tidak. Kenapa? Karena waktu tersebut memang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Jadi silahkan pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti Ramadan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyak. Karena memang pada saat itu adalah dianjurkan. Jadi alaikum bima tutikun. Fawallahi. Demi Allah. Rasulullah SAW bersumpah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang boleh saja bersumpah pada hal-hal yang sangat penting. Hal-hal meskipun kita tidak diminta untuk bersumpah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu hal yang sangat penting, maka dibolehkan untuk bersumpah. Mengatakan fa wallahi, demi Allah. La yamallullah hatta tamallu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan hatta tamallu. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tidak pernah bosan. Kenapa? Karena al-malal itu apa?
istisqal. Istisqalus syai' ba'da mahabbati. Jadi merasa berat melakukan sesuatu padahal sebelumnya kita itu suka. Itu namanya kan malal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah fa wallahi la yamallu. Allah itu tidak pernah bosan hatta tamallu. Tapi bukan berarti hatta tamallu ketika kamu bosan Allah menjadi bosan. Jadi di sini tidak secara zahir mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu itu telah bosan, tidak. Kalau jadi di sini ada ulama berbeda pendapat tentang sifat al-mala lillahi azza wa jalla, karena zahirnya di sini hatta tamallu, kalau kamu bosan maka Allah ikut juga bosan. Jadi ada ulama mengatakan bahwasanya tidak seperti itu. Karena ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa Allah, maka Allah pun melupakan dia. Karena maknanya adalah tarakahum. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lupa. Jadi fanasiyahum, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah pun melupakan dia. Kemudian ulama yang lain mengatakan kalau memang bahwasanya kita mengisbatkan sifat bosan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bosan tidak seperti bosan yang dimiliki oleh makhluk. Sama dengan takabur kan? Dan sama dengan takabur namanya sombong adalah aib kan, sifat nuksan kepada makhluk. Salah satu sifat yang jelek untuk makhluk adalah sifat takabur. Akan tetapi jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul kamal. Itu adalah menjadi sifat sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan umpamanya makan. Jika kita sandarkan kepada makhluk, maka itu adalah suatu kesempurnaan. Suatu penyakit bila seorang tidak bisa makan. Oh, si fulan sudah sebulan tidak makan, bukan suatu keistimewaan bila dia tidak makan. Orang yang tidak bisa buang air namanya, dia sudah tidak buang air selama sebulan. Itu adalah penyakit, bukan suatu keistimewaan. Tapi jika itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak lain-lain, itu seperti itu sifat-sifat yang nuksan, maka sebuah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sifat yang sama dan secara zahir, secara penamaan sama dengan sifat makhluk dengan sifat manusia, itu bukan berarti bahwasanya sifatnya sama. Tapi untuk Allah ada sifat kesempurnaannya, sedangkan kepada makhluk itu berbeda. Jadi, wallahi la yamalullah hatta tamal. Wa kana ahabbad dini ilai, dan adalah yang paling dicintai atau amalan. Din di sini yang dimaksud adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ilaihi, kepadanya. Nah, di sini ilahi di sini sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terdapat pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga pada hadis yang ke-6465, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, bahwasanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan adwamuha wa ilqal, amalan yang paling rutin, amalan yang rutin dilaksanakan meskipun itu hanya sedikit. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan ilahi di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai Rasulullah, karena itu juga terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari juga, yaitu pada hadis 6462, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu ilaihi sahibu, yang dikerjakan secara rutin. Jadi wa kana ahabbud dini ilaih madama alaihi sahibu. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling rutin kita laksanakan. Nah, di sini kita bisa mengambil ya, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis yang kita baca tadi. Di antaranya tentang semua amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan saleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama an-nawafil atau an-nawafil, sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, sampai saya mencintai dia. Jadi dalam hadis ini mengatakan ahabbud dini ilaih ilallah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin. Ini menunjukkan bahwasanya
semua amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang paling dicintai. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hub adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya cinta, sifat cinta adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu faedah juga yang bisa kita ambil bahwasanya eh, pahala itu berderajat ya. Jadi tidak semua pahala itu sama kedudukannya, tidak. Bahwasanya amalan juga mempunyai tingkat-tingkat tersendiri. Tingkat-tingkat tersendiri. Kemudian juga dari sanad itu husnul tarbiyah kan. Bahwasanya pendidikan kan. Mengutamakan pendidikan bisa diambil bahwasanya seorang anak dalam sanad ini Hisham itu meriwayatkan dari bapaknya. Kemudian dari Hisham mengambil atau belajar dari tantenya. Suatu pendidikan di dalam keluarga. Kemudian apalagi manhazihi. Di sini boleh saja. Asal sunnah adalah memperhatikan, bentuk perhatian kita kepada keluarga kita adalah mempertanyakan siapa-siapa yang ada di dekatnya. Kemudian fulana di riwayat Muslim disebutkan haula. Jadi tidak menjadi aib bagi seorang untuk menyebutkan nama seorang perempuan. Jadi jika dibutuhkan. Karena ada suatu adat, juga ada suatu kebiasaan, dia malu jika ketahuan siapa nama saudarinya atau siapa nama ibunya. Itu bukanlah satu aib. Jadi bisa saja kita menyampaikan siapa nama saudara kita atau siapa nama perempuan yang lain tersebut selama itu dibutuhkan. Kemudian di sini yang paling zahir, yang paling utama adalah bahwasanya fadilah amal saleh yang rutin kita laksanakan, karena itu adalah menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi rasa sayang Rasulullah SAW kepada umat ini. Terlihat juga dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW sangat menyayangi kita. Kenapa? Karena menunjukkan kita untuk amalan yang ringan-ringan. Artinya kalian itu jangan terlalu memberatkan diri dengan memperbanyak ibadah. Tapi laksanakanlah ibadah sesuai dengan kemampuanmu dan rutinkan. Kemudian apalagi? Bisa kita simpulkan juga bahwasanya amalan yang sedikit tapi rutin dilaksanakan itu jauh lebih baik dibanding amalan yang banyak akan tetapi munqati. Jadi al-amalul qalil daim khairun min amalil katsir al-munqati. Jadi amalan yang sedikit yang kita lakukan akan tetapi rutin, continue, itu jauh lebih baik dibanding amalan yang kita lakukan banyak dalam waktu sekali, kemudian kita tinggalkan. Seperti yang baca Al-Quran. Membaca sehari langsung 30 juz, 15 juz. Tapi setelah itu ditinggalkan. Jauh lebih baik kita membaca Al-Quran, satu safha, tapi rutin tiap hari. Makanya ulama mengatakan, sama dengan salat duha umpamanya. Tiap hari 2 rakaat saja. Rutin kita lakukan setiap hari dibanding kita melakukan langsung 8 rakaat. Kemudian sehari setelah itu tidak dilaksanakan lagi. Jadi yang sedikit lebih baik dibanding yang banyak tapi terputus. Makanya ulama mengatakan bahwasanya inna qatratul ma'il lati tasqutu 'ala sakhra hatta takhrikaha lam takhrikaha liquwatiha walakin litatabuha. Bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya tetesan air kan, yang jatuh pada batu yang keras, batu yang besar. Kemudian batu itu bocor sampai bawah. Apa yang membuatnya dia bocor? Bukan karena kekuatan air tersebut, tidak. Kenapa? Karena rutinnya tetesan tersebut tiada henti, itulah yang membuat dia tembus. Itulah yang membuat batu itu tembus. Kan? Jadi bukan karena kekuatan air, bukan karena banyaknya, tidak. Tapi karena rutinnya menetes tersebut sampai tembus ke bawah. Makanya ketika kita mengambil air yang banyak, kemudian ada batu umpamanya 1 ember atau berapa air laut, kita tumpahkan ke batu tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mencuci batu tersebut. Tapi jika air tersebut, atau air laut, atau air yang banyak tersebut,
kita kita jatuhkan satu tetes, tapi akan terus menerus, apa yang terjadi? Batu itu akan bocor. Itulah pentingnya apa? Itulah pentingnya at-tatabu. Itulah pentingnya bahwasanya rutinkan. Jadi kekuatan sedikit tapi rutin itu kuat dibanding banyak akan tetapi sekali itu berbeda. Itu jauh lebih baik amalan yang sedikit tapi rutin dibanding amalan yang banyak akan tetapi terputus. Mungkin kita bisa lanjut pada sesi yang kedua. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Demikian materi dari Ustaz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu. Teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa dengan menuliskan di kolom chat. Nanti kami bacakan ke Ustaz. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan speaker atau dengan menuliskan di kolom chat, nanti kami bacakan ke Ustaz. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan mikrofon atau nanti kami bacakan di kolom chat, bisa ditulis di kolom chat nanti kami bacakan. Afwan Ustaz, sudah masuk pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dari Ibu Rini. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya bagaimana dengan hadis ini. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab, sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, jadi hadis itu adalah hadis yang itu, bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud, artinya memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya ini apa saya dari apa ini ditinjau ya, cinta yang dicintai, jangan salah pahami bahwasanya ketika kita di sini dianjurkan untuk tidak atau untuk mengamalkan hal yang kita mampu, bukan berarti melaksanakan ibadah sedikit, tidak kan. Jadi sini intinya adalah al-mudawamah. Jika Anda mampu melaksanakan yang banyak terus dawam, itu jauh lebih baik dibanding sedikit yang tidak sedikit dan mendawam. Jadi intinya di sini adalah bahwasanya yang rutin. Jika ada banyak tapi rutin itu dilakukan, itu jauh lebih baik dibanding sedikit yang rutin. Di sini perbandingannya adalah bahwasanya ibadah banyak dan tidak rutin dengan ibadah yang sedikit dan rutin. Yang mana yang lebih baik? Yang baik adalah sedikit tapi rutin. Tapi banyak dan rutin dibanding sedikit dan rutin, yang mana lebih baik? Tentunya yang lebih banyak. Nah, Rasulullah SAW juga katakan bahwasanya di sini sebutkan perbanyak sujudmu. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala, dia mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang paling dicintai adalah
adalah salat dan pada waktunya. Kemudian summa ayyun, kemudian birrul walidain, summa ayyun al-jihad fi sabilillah. Dan bahwasanya salat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya betul kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena sujud adalah keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada waktu sujud juga kita diperintahkan memperbanyak meminta, memperbanyak doa. Kan fa'aksiru doa. Kan karena pada saat itu adalah pada saat yang paling dekat paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud, artinya memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah, duha, rawatib dan yang lain. Salat witir terutama. Nah, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat dari Pak Safruddin Hashim. Pertanyaannya tadi Ustaz, mungkin ada kiat-kiat agar ada amalan yang menjadi kebiasaan. Kiat-kiat agar ada amalan yang menjadi kebiasaan kita. Fadhil Ustaz. Banyak amalannya, banyak amalan. Jadi setiap orang itu punya apa? Punya apa istilahnya? Kalau orang ini kan istilahnya orang Sulawesi biasanya lato ya. Ada ibadah yang sangat cocok untuk kita kan. Ada orang yang suka bersedekah kan. Ada orang yang suka mengaji, ada orang yang suka salat, ada. Jadi silakan memilih ibadah. Tapi bukan berarti bahwasanya ketika kita melakukan hal tersebut kita meninggalkan yang lain. Jadi ambillah setiap satu ibadah ada amalan yang kita kerjakan. Sedekah umpamanya. Kan? Silahkan bersedekah. Bisa kita bersedekah setiap hari. Setiap hari. Kepada siapa saja. Kan? Itu meskipun sedikit ya. 1.000, 5.000. Continue setiap hari. Kemudian salat. Kan? Ada salat yang mungkin betul-betul yang sering kita laksanakan. Mungkin salat duha. Kan? Salat witir. Kan? Salat apa saja. Yang salat sunnah yang lain. Kan? Tentunya kalau salat wajib itu mesti kan, makanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mimma aftaratu alaih, bahwasanya apa yang saya wajibkan kepadanya. Kenapa? Karena amalan yang paling rutin kita lakukan adalah amalan yang wajib, tidak mungkin tidak kan. Amalan yang paling dicintai adalah salat 5 waktu. Kenapa? Karena itu tidak pernah berhenti, tiap hari kita lakukan, maka dia menjadi posisi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu nawafil, salat sunnah akan menjadi juga yang paling dicintai ketika amalan tersebut juga seperti yang wajib tadi yang sering kita laksanakan. Jadi silakan ya, sesuai dengan hati kita kan. Yang sunnah ya kita berikan pada hal yang sunnah. Adapun yang wajib itu mesti kita lakukan. Hal yang sunnah silahkan ambil ibadah, mungkin puasa, Anda ingin berpuasa, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari pertengahan bulan. Puasanya seperti orang puasa setahun. Kemudian Yom Isnin wal Khamis bisa juga. Kemudian pada bulan-bulan tertentu ada juga puasa-puasa. Kemudian jangan lupa juga bahwasanya setidaknya setiap orang mempunyai amalan sirri kan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan itu menjadi senjata untuk kita pada waktu-waktu sempit kita bertawassul melalui amalan yang kita lakukan tersebut. Jadi ada satu ibadah yang tahu hanya kita saja. Yang tahu hanya kita. Bahkan ada ulama itu 20 tahun melakukan ibadah tersebut, istri dia tidak tahu. Jadi setidaknya setiap orang mempunyai amalan yang sama sekali amalan tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat dari Ibu Sukmawati. Pertanyaannya, Bismillah, Afwan Ustaz, mau bertanya di luar materi, bagaimanakah cara yang benar ketika kita ingin bernazar? Misal, kalau ada anak saya lulus ujian nanti saya akan berpuasa 3 hari. Bagaimana dengan hal ini? Apakah niatnya bernazar sudah benar atau tidak? Karena pernah mendengar bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka perbanyaklah amal soleh terlebih dahulu lalu diniatkan dengan amal soleh tersebut. Semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwasanya
nazar nazar dengan amal saleh itu dua hal yang berbeda kan. Mungkin ya, mungkin eh, nazar ya hukumnya. Dari segi yang pertama adalah hukum nazar itu sendiri sebenarnya apa? Kan bernazar hukumnya makruh. Ya. Bernazar hukumnya. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim bahwasanya nazar itu hanya keluar dari mulut orang-orang yang kikir. La yakhruju minal bakhil. Bahwasanya keluar. Kenapa? Karena dia hanya melakukan ibadah kecuali setelah dia mendapatkan atau ketika dia menginginkan sesuatu. Dan saya melakukan ini apabila saya mendapatkan ini. Jadi makanya la yakhruju minal bakhil. Rasulullah mengatakan nazar itu la yughayyiru syai' minal qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nazar itu tidak merubah sedikit pun, tidak akan merubah sedikit pun dari ketentuan apa yang Allah tentukan, tidak. Jadi ada larangan. Bernazar itu ada larangan dari Rasulullah SAW untuk bernazar, dan beliau mengatakan bahwasanya nazar hanya keluar dari mulut orang yang bakhil, dari orang yang kikir. Jadi ingat, nazar itu bukan sunnah, bahkan ada larangan untuk melakukan nazar. Silahkan. Kemudian yang kedua, yang kan tadi bahwasanya ibadah bisa menjadi menjadi apa? Menjadi wasilah, betul. Jadi amal saleh adalah salah satu bentuk tawassul. Ingat, ketika kita berdoa, ada berapa bentuk tawassul? Yang pertama bisa dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui doa orang yang saleh, kita datang pada orang saleh minta didoakan. Itu juga salah satu bentuk tawassul, dan salah satunya juga adalah amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan bisa dijadikan senjata atau tawassul pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti semuanya, ya Allah, sebagaimana impak yang saya impakkan tadi, maka melalui ibadah tersebut jadikanlah urusan saya menjadi mudah. Dan ini ada kan, sebagaimana kisah tiga orang yang masuk goa, kemudian tiba-tiba goa tersebut tertutup. Setiap orang itu mengatakan atau tawasul pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat amalan yang paling menurut dia yang paling ikhlas dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan senjata, menjadikan wasilah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan birrul walidain. Dan ada yang salah satunya adalah apa? Eh, berbuat baik kepada orang tua dan amal-amal saleh yang lain kan. Sampai tiga orang. Sampai-sampai batu yang menutupi gua tersebut terbuka melalui tawasul ibadah yang pernah ia lakukan. Jadi ingat bahwasanya nazar berbeda dengan amal saleh kan. Kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tawasul amal saleh yang pernah kita lakukan. Makanya seperti saya katakan tadi bahwasanya setiap orang mestinya mempunyai amalan yang sirri yang tidak diketahui orang lain. Pada waktu tertentu kita bisa menjadikan amalan tersebut sebagai senjata, sebagai wasilah. Bahwasanya Allah, sebagaimana ibadah ini yang saya betul-betul lakukan hanya untukmu, sama-sama tidak ada keinginan yang lain, maka jadikanlah ibadah tersebut sebagai wasilah agar apa yang saya inginkan ini bisa saya dapatkan. Berbeda dengan nazar yang tadi. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan dari para audiens yang hadir di kajian? Mungkin kami buka satu pertanyaan terakhir lagi sebelum ditutup. Oh iya, Ustaz sudah ada dari kolom chat. Ini pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni Rahim. Tapi Ustadz, saya kira semua amal soleh yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bagaimana pendapatnya Ustadz? Tafadhol. Tidak semua, ya, tidak semua. Ada orang, makanya dalam agama ini ada istilah syirik dan riya. Kan? Ada orang yang melakukan ibadah karena ingin dilihat orang. Kan? Ada yang seperti itu. Jadi tidak semua orang yang ikhlas. Ikhlas pun itu tidak satu derajat. Ada yang betul-betul semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengaitkan dengan hal yang lain.
Seperti contohnya jihad, sebenarnya jihad. Ada orang yang betul-betul i'la kalimatullah. Ada orang i'la kalimatullah disertai dengan menginginkan ganimah. Nah, dan itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi keikhlasan kita. Meskipun pahalanya menjadi lebih sedikit. Ada orang bersedekah alaniyah, terang-terangan. Kenapa? Dalam ayat dikatakan al-manni wal aza. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mendapatkan dari orang lain yang balasan yang sama. Dia bersedekah atau memberikan hadiah kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar dia juga mendapatkan hadiah yang sama. Ada orang yang beribadah tidak ikhlas, dan ada orang yang ikhlas tidak sepenuhnya ikhlas, dan ada juga yang betul-betul ikhlas. Jadi tidak semua orang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah riya atau riya dalam agama ini. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan Ustaz, ini dari pertanyaan Ibu Sukmawati tadi, Ibu juga mengomentari dan bertanya lagi, Afwan Ustaz, berarti kebiasaan sebagian orang-orang selama ini adalah kurang tepat dengan bernasar ya, tapi sebaiknya dengan bertawassul saja. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi kebiasaan bernazar itu bukan hal yang baik. Jadi terdapat larangan hadis yang melarang untuk bernazar. Tapi ketika bernazar ada fikih di dalamnya. Ketika kita bernazar maka itu menjadi utang, harus dilaksanakan. Jadi bukan berarti jadi perintah untuk melaksanakan nazar tersebut. Nazar kita itu adalah hal yang lain dengan perintah untuk bernazar. Jadi beda perintah untuk bernazar dengan perintah memenuhi nazar. Ya. Perintah memenuhi nazar itu adalah wajib, harus. Ketika orang bernazar, saya akan melakukan hal seperti ini jika seperti ini. Maka pada situ akan menjadi utang. Afwan Bapak Ibu, mungkin Ustaz lagi terkendala jaringan, jadi kita menunggu sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sudah bagus Ustaz. Oh ya, oke, maaf tadi terputus. Sampai mana tadi? Eh, ini bertawassul Ustaz. Lebih Iya, baik jadi daripada bernasar. ketika jadi iya, yang pertama adalah salah satu sunnah, yang kedua bukan sunnah. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya bernazar, perintah untuk bernazar atau bernazar berbeda dengan menepati nazar. Jadi tidak ada perintah untuk bernazar. Bahwasanya dia kawinkan sesuatu silahkan bernazar. Itu tidak ada. Bahkan yang ada adalah larangan. Bahwasanya jangan kau bernazar karena itu hanya keluar dari mulut orang yang bakhil. Kemudian adapun melaksanakan nazar kita itu ada perintahnya. Karena itu adalah menjadi utang.
Jadi orang yang bernazar diharuskan untuk melaksanakan nazarnya selama itu bukan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwasanya dua hal berbeda antara perintah untuk bernazar itu tidak ada dengan perintah untuk melaksanakan nazar kita itu yang ada. Kemudian ya betul bahwasanya yang dianjurkan adalah tawassul. Ketika kita ingin berdoa silahkan tawassul melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya dari Ummu Yasin. Bismillah, afwan Ustaz. Di kantor ada rutinitas bimbingan rohani setiap hari Kamis dan salah satu agendanya adalah pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana hukumnya? Tafadhol Ustaz. Ya Ustaz, suara saya kedengaran? Iya. Iya Ustaz, iya. Pertanyaannya itu Ustaz, di kantor ada rutinitas bimbingan rohani setiap hari Kamis dan salah satu agendanya membaca surah Yasin secara berjamaah. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana hukumnya? Belum. Oh iya, sudah bagus Ustaz. Sudah bagus Ustaz tadi. Ya, afwan Ustaz, sudah bagus tadi. Bismillah. Apa pertanyaan tadi? Terputus terus Eh, koneksi. iya Ustaz, pertanyaannya Ustaz dari Ummu Yasin, dia bertanya di kantor ada rutinitas bimbingan rohani setiap hari Kamis dan salah satu agendanya adalah pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana hukumnya terkait hal tersebut? Tafadhol Ustadz. Jadi Pak, rutinitas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rutinitas apa? Bimbingan rohani itu bagus karena Rasulullah SAW sendiri itu mengkhususkan untuk wanita-wanita untuk waktu tertentu untuk menasehati dan juga itu apa? Rasulullah juga mempunyai hari-hari rutin untuk memberikan apa? Pencerahan kepada sahabat yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah terkadang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada rutinitas tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Seperti umpamanya mengkhususkan surah Yasin. Kan bisa mungkin dijadikan menjadi pertanyaan kenapa? Kenapa memilih surah Yasin? Kenapa memilih surah Yasin? Apakah ada memang anjuran dari Rasulullah SAW untuk membaca surah Yasin tersebut? Atau kenapa tidak memilih ayat atau surah-surah yang lain? Surah Yasin itu anjuran yang ada itu lakinu mautakum. Kan biasin bahwasanya apa? Talkinlah kan. Talkinlah apa orang yang meninggal itu artinya ketika dia akan meninggal pada saat itu dibacakan surah-surah apa? Surah Yasin, bukan setelah meninggal baca. Tapi talqin kan, yang pengantarnya itu pada saat itu dianjurkan untuk baca surah Yasin. Merutinkan hal-hal yang seperti itu, artinya hal-hal itu tidak ada anjuran kan? Tidak ada anjurannya bahwasanya setiap minggu kita membaca surah Yasin, tidak ada. Nah, makanya ulama mengatakan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka secara otomatis kita akan meninggalkan suatu hal yang dianjurkan.
Maknanya apa? Contoh umpamanya, ada hal yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca setiap minggu. Ada hal-hal surah-surah tertentu yang dianjurkan untuk senantiasa di Rasulullah SAW. Tapi apa itu dikerjakan? Tidak dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Justru yang tidak ada di dalamnya anjuran. Tidak ada anjuran untuk dibaca. Ada fadilah-fadilah surah-surah tertentu yang jika dibaca itu mendapatkan pahala-pahala tertentu ada, dan tidak termasuk surah Yasin itu, ya, tidak termasuk surah Yasin. Jadi wallahu a'lam bisawab, bahwasanya itu bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu menjadi sunnah kan. Jadi membaca Al-Qur'an satu hal yang baik, cuma cuma ingat ketika kita beribadah bukan hanya ibadahnya dilihat, tapi juga mengikut tata cara ketika kita melakukan ibadah tersebut. Itu semuanya masuk. Ya, suatu hal yang baik merutinkan bimbingan rohani dengan ceramah-ceramah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita lihat tata cara kita dalam melakukan ibadah tersebut. Jadi bukan hal yang sunnah mengulang-ulang membaca surah Yasin setiap minggu. Silahkan baca, kalau ingin membaca silahkan baca, akan tetapi tidak berkeyakinan bahwasanya ada fadilah tertentu ketika kita membaca surah Yasin tersebut pada hari tersebut, pada minggu tersebut. Cuma hanya sekedar menjadi bacaan biasa saja. Tapi merutinkan itu adalah suatu hal yang berbeda, bukan apa, tidak terdapat atau tidak terdapat sunnah di dalamnya, tidak dapat anjuran dari Rasulullah SAW merutinkan Yasin setiap minggu untuk dibaca. Ya, syukran Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Sukmawati. Jadi Afwan depan Ustadz, voucher untuk pembelajaran kulit dari MS Go. Untuk ke WPC langsung saja bawa lapor harganya sampai bisa 50% ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ingin pelajaran kulitnya langsung ke WPC di Bogor samping rumah makan. Oke, beri aplaus dulu buat kawan-kawan ya. ya Afwan Ustadz, kami lanjut. Pertanyaannya titipan dari teman kantor. Bagaimana Ustadz kalau saya bernazar akan menginfakkan gaji pertama saya ke masjid tertentu. Namun qadarullah kenyataannya gaji tersebut disumbangkan sebagian ke keluarga saya yang sangat butuh dan kemudian setengahnya ke masjid ya yang saya nazarkan. Bagaimana dengan ini Ustaz? Apakah dia terkena denda karena tidak menunaikan nazarnya dengan full atau bagaimana Ustaz? Tafadhol. Yang pertama, bahwasanya nazar itu kan kewajiban kita adalah melaksanakan nazar sesuai dengan janji kita. Makanya kenapa Rasulullah melarang hal tersebut? Karena kemungkinan hal seperti ini yang kita ingin hindari adalah kemungkinan hal tersebut. Kita tidak mampu melakukan hal yang kita telah janjikan, atau ada hal lain yang membuat kita tidak melakukan hal tersebut. Karena ini bukan suatu yang maksiat, ya. Jadi mengimpakkan bukan suatu yang maksiat, kecuali hal yang maksiat. Namanya saya melakukan ini, saya akan membunuh. Pada saat itu kita dianjurkan untuk meninggalkan itu dan mengganti dengan hal yang baik. Tapi ini adalah janji untuk ke masjid. Maka itu adalah janjinya. Janji itu harus dilaksanakan. Maka silakan jika Anda mampu penuhi yang tersebut, infakkan. Jadi jadikan penuhi atau infakkan setelah itu sesuai dengan janji nazar Anda, bahwasanya gaji satu bulan itu kita infakkan. Jadi baru setengah, silahkan setengah lagi diberikan. Adapun sedekah yang lain kepada kerabat itu hal yang bagus, Tapi itu tidak menutupi nazar yang kita telah janjikan. Tidak, tetap janji kita atau nazar kita tetap harus dilaksanakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian sesi tanya jawab kita pada hari ini. Seperti biasanya di akhir kajian ini kami berharap Ustaz untuk berkenan untuk mendoakan kita semua terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Syukron jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullah khair juga kepada semua hadirin yang hadir pada kajian siang ini. Ilal liqa, sampai berjumpa di Sabtu depan di jam yang sama insyaallah. Amin. Ini ada pertanyaan yang baru. Saya ada ini tipan bahwasanya kalau bisa ya, bisa setiap ini itu membaca hadis yang telah kita membaca hadis yang telah kita baca tadi ya, diulang-ulang supaya ada faedah. Supaya ada faedah yang kita dapatkan, setidaknya kita tidak lupa ya dengan hadis yang telah kita baca. Jadi mungkin kalau ada yang mau silahkan, kalau ada yang mau merekam ya, ingin dikoreksi bacaannya, terus terang ya mungkin bacaan yang sering kita dengar ada banyak kesalahan. Jadi kalau ada yang membaca dan merekam dan mengirim, kita bisa koreksi yang mana yang salah, yang mana benar. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari salah satu di sini juga, tidak tertulis. Salah satu pendengar di sini mengatakan bahwasanya kenapa amalan yang sedikit lebih dicintai dibanding amalan yang banyak terputus? Kenapa amalan yang sedikit yang daim lebih dicintai Allah dibanding amalan yang banyak sekali dan terputus? Ada pertanyaan seperti itu. Tapi mungkin insya Allah pada pertemuan berikut mungkin kita jawab karena waktunya sudah habis. Insya Allah pada pertemuan berikut ingatkan ya. Kalau saya lupa, mungkin saya lupa nanti. Kenapa? Katanya kenapa amalan yang sedikit, padahal sedikit, continue dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan amalan yang banyak sekali tapi terputus. Ya. Insyaallah Ustaz, kami akan mengingatkan Ustaz. Baik, untuk itu kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.